Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Pak Rizal Syam di acara Live Report Tribun Timur edisi Selasa 27 April 2021. Nah, seperti biasa setiap hari pukul 14 WITA kita ada live report dari berbagai daerah, dari jurnalis-jurnalis kami di berbagai daerah di Sulsel dan Sulbar. Nah, pada kesempatan hari ini ada jurnalis kami dari Takalar akan melaporkan langsung bersama jurnalis dari Kabupaten Pindrang dan Kota Makassar. Baik Tribuners, kita sapa dulu jurnalis kami, Sayid. Selamat siang, halo, Sayid, apa kabar? Siang. Baik. Baik. Tribuners, Sayid akan melaporkan sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar yang sempat menyita perhatian publik di sana. Baik Sayid, bisa dilaporkan kasus apa yang terjadi di Mapolres Takalar yang dirilis oleh kepolisian tadi? Kasus ini pengungkapan kasus spesialis pelaku tindak pidana pencurian dan dengan pemberatan. Dia dengan modus ada dua pelaku di sini. Salah satu pelaku itu mengincar atau memantau korbannya di dalam bank, salah satu bank yang ada di Kota Takalar. Terus setelah korban itu mengambil uang sekitar ratusan juta, kemudian teman yang satunya lagi yang melancarkan aksinya di tempat parkiran bank tersebut dan mencuri uang ratusan juta milik korban. Pelaku ada dua, satu ditangkap di Makassar, satunya juga diserahkan di Kabupaten Sinjai. Yang satunya karena ada TKP di Kabupaten Sinjai, makanya pihak kepolisian, tim gabungan baik dari Polda Sulsel dan Resmob Takalar, di backup juga sama Resmob Jeneponto itu menangkap keduanya di tempat yang sama, Pak. Baik, Sayid, bisa diceritakan bagaimana polisi mampu mengungkap kasus ini dan bagaimana proses penangkapan kedua tersangka? Awalnya ada beberapa laporan. Dia telah ada laporan sekitar 3 laporan di Polres Takalar. Itu dengan setelah polisi menerima laporan tersebut, pihak kepolisian, tim gabungan melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku yang berada di Kota Makassar dan berhasil menangkapnya. Mungkin lebih jelasnya langsung kepada Bapak Kapolres Takalar, AKBP Beni Nurjayanto. Baik, berikut wawancara kita dengan Kapolres Takalar. Yang ini akan langsung untuk rilis perkara tindak pidana pecah kaca, yaitu surat yang terjadi di depan toko Sinar Makmur, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Patalasang, Kecamatan Patalasang. Untuk korban yaitu Burhanuddin Dengbila, swasta, alamat Tondo, Desa Laikang, Mabu, Kabupaten Takalar. Pelaku yaitu yang di belakang inisial S, 48 tahun. Untuk alamatnya di Tamaladia, Jeneponto. Untuk kronologis kejadian ada juga, terus hasilnya terapa itu? Oh ini mana? Yang di foto itu bukan di apa? Kamar enggak? Bawa ke sana. Bagian bagi ke kamar. Hasil curiannya diapakan? Hasil uangnya. Nom ya, nom sama dari itu. Oh ya. Foya. Ya. Kembali, adapun barang bukti yang turut disita oleh pihak kepolisian, yakni uang senilai sekira 30 juta, ada satu mobil korban,
yang telah dipecah kacanya, terus baju, helm, dan celana. Dan setiap pada saat itu juga pelaku terekam kamera CCTV pada saat melancarkan aksi pencuriannya. Baik, Said, ancaman hukuman bagi para pelaku sendiri atas perbuatannya ini seperti apa, Said? Ancaman hukumannya 7 tahun penjara, Pak. Baik. Terima kasih Said atas laporannya dari Kabupaten Takalar atas kasus tindak pencurian dan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Takalar. Baik, terima kasih Said laporannya. Selamat bertugas, selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap sehat. Siap, Baik Tribuners, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita masih ada laporan langsung dari jurnalis kami di Kabupaten Pinrang bersama Nining Anggreni. Jadi tetap di Tribun Live Report. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Saya Pak Rizal Syam. Tadi sudah ada laporan jurnalis kami dari Kabupaten Takalar, Said, melaporkan kejadian kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Takalar. Sekarang kita beralih ke Kabupaten Sidrap. Ada jurnalis kami Nining Anggreni akan melaporkan kejadian atau tragedi kecelakaan yang melibatkan anak kepala dusun di Kabupaten Sidrap yang terjadi tadi. Baik Nining, halo selamat siang Nining. Ya, selamat siang. Baik, Nining, bisa dilaporkan. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Bisa dilaporkan kejadian kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Sidrap yang menimpa anak seorang pejabat daerah setempat di sana. Bisa dilaporkan ini? Ya, baik. Jadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara motor dan sopir truk di Desa Bilae, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Sidrap pada Senin 26 April 2021 kemarin, yang mengakibatkan pengendara motor meninggal dunia. Baik, Nining, bisa diceritakan siapa yang terlibat kecelakaan ini dan bagaimana kronologi kejadiannya? Ya, baik. Jadi diketahui korban bernama Nasruddin. Nasruddin ini merupakan anak dari Kepala Dusun 3 Takalasi, Kabupaten Sidrap, yang bernama Baharudin. Oh, anak Kepala Dusun Takalasi Sidrap tewas kecelakaan. Baik, Nining, bagaimana bisa diceritakan sedikit bagaimana kronologinya dan apakah penabrak saat ini sudah diamankan pihak kepolisian atau seperti apa?
Ya, jadi baik, kecelakaan tersebut ini menyebabkan pengendara motor tewas karena diketahui pengendara motor ini berusaha menyalip truk, di mana truk tersebut ternyata terdapat ada 2 truk yang bersamaan dari arah utara ke selatan. Kemudian pengendara motor tersebut menyalip ke tengah-tengah truk tersebut, tapi pengendara tidak melihat ada lubang yang menganga pada jalanan sehingga diduga korban berusaha merem dan langsung ditabrak dari belakang oleh truk yang berwarna kuning. Baik. Bagaimana dengan sopir truknya? Apakah sopir truk saat ini sudah diamankan atau seperti apa? Jadi pada kecelakaan tersebut terekam CCTV. Pada CCTV terlihat pada saat kejadian tersebut pengendara truk langsung keluar dari truknya dan berlari, diduga melarikan diri. Dan menurut Kasat Lantas Polres Sidrap, AKP Muhtamrin, supir tersebut. Sementara barang bukti berupa truk tersebut sudah diamankan di Polres Sidrap. Baik, ada keterangan dari pihak kepolisian ini? Ya. Kami menyampaikan bahwa kemarin pada tanggal 26 April 2021 pukul 18 lewat pada saat setelah selesai buka puasa terjadi kecelakaan laka lantas antara motor dengan mobil yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, pengendara motor, di mana pada saat itu motor dengan mobil mengalami kecelakaan, di mana motor itu adalah motor Scoopy DP 6737 CS yang dikendarai oleh lelaki Nasarudin yang bergerak dari arah utara ke arah selatan. Masih diduga terjadi senggolan atau tabrakan dengan kendaraan mobil truk dengan nopol DP 8238DA. Namun demikian pengemudi mobil truk tersebut melarikan diri. Namun BB mobil tersebut kami sudah amankan dan anggota sementara melakukan pencarian pengemudi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa dapatkan. Yang selanjutnya proses penyidikan sementara berlangsung, mudah-mudahan kami bisa membuat masalah ini menjadi terang benderang untuk selanjutnya diserahkan kepada kasus ini ke kejaksaan. Lantas Polres Sidrap AKP Muhtamrin, kecelakaan tersebut diduga karena pada saat itu korban tidak melihat adanya lubang yang menganga di antara dua mobil truk tersebut, sehingga dari belakang korban ditabrak dan terlindas truk. Menurut Kasat Lantas Polres Sidrap, pengendara truk melarikan diri dan sementara sedang dalam proses pencarian kepolisian. Sementara barang bukti sudah diamankan di kantor polisi. Baik, Nining. Bagaimana dengan jenazah korban sendiri saat ini? Apakah sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan atau seperti apa? Ya baik, dari informasi yang diterima, korban atau almarhum Nasrudin ini telah dimakamkan pada pagi tadi di kediamannya. Baik, terima kasih Nining Anggriani melaporkan dari Kabupaten Sidrap kejadian laka lantas yang melibatkan anak kepala dusun setempat. Dan baik, terima kasih Nining. Silakan melanjutkan aktivitasnya, tetap sehat dan semoga lancar aktivitasnya. Baik Tribuners, tetap di Live Report Tribun Timur, karena saat lagi kita akan kembali dengan laporan jurnalis kami dari Kota Makassar. Tetap di Live Report Tribun Timur.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Kembali lagi di Live Report Tribun Timur. Tadi sudah ada laporan jurnalis kami dari Kabupaten Takalar dan Kabupaten Sidrap. Baik, kita beralih ke Kota Makassar. Ada jurnalis kami, Muslimin Emba. Selamat siang, Muslimin Emba. Ya, selamat siang. Baik, Tribuners, di Kota Makassar ada kasus pengungkapan di mana 5 muda-mudi di Makassar tertangkap sedang kumpul kebo di sebuah wisma di Kota Makassar. Dan mereka saat ini telah diamankan di Polsek. Baik, Embas, bagaimana bisa diceritakan Embas bagaimana polisi atau petugas mengungkap kasus pasangan muda-mudi yang kumpul kebo ini? Siap. Jadi siang tadi tepatnya sekitar pukul 10:30 WITA, Babin Kantipmas Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Bribka Syahri, itu kemudian bersama Bapak RT di salah satu wisma di Kelurahan Karampuang menggerebek salah satu kamar wisma, di mana penggerebekan itu dilakukan berdasarkan informasi dari warga dan ibu kos atau pengelola wisma itu sendiri. Terdapat remaja muda-mudi yang sedang menginap atau sibuk lalu lalang di wisma itu. Dari informasi itu, Babin Kantipmas berinisiatif bersama Pak RT mendatangi atau memasuki kamar wisma dan mendapati 5 remaja muda-mudi di dalam kamar. Dari 5 remaja itu, 2 diantaranya adalah perempuan, dan 1 dari perempuan itu didapati dalam kondisi setengah bugil. Kelimanya pun dibawa ke Polsek Panakukang untuk kemudian ditindaklanjuti. Demikian, Farizal. Baik, mereka berkumpul dalam satu kamar dan salah satu perempuan ditemukan dalam keadaan setengah bugil. Apakah ada dugaan terjadi mungkin tindakan kekerasan atau pelecehan seksual atau seperti apa, Mbak? Siap. Dari informasi awal yang diperoleh, keterangan dari Babin Kantipmas Pak Bribka Syahri, juga didapati alat tes pack atau tes kehamilan di salah satu tas dari perempuan tersebut. Jadi usia dari kelimanya ini antara 16 tahun sampai 18 tahun. Ini remaja milenial begitu ya. Kemudian dari pengungkapan itu, saat ini kelimanya masih menjalani pemeriksaan di SPKT Polsek Panakukang. Demikian, Farizal. Baik, dari pihak kepolisian apa ada sedikit keterangan bagaimana dari para pelaku ini atau maksud kami dari para pemuda yang diamankan ini, apa yang dilakukan sebenarnya di wisma itu, atau polisi masih belum memberikan keterangan ya, Mbak? Dari keterangan awal yang hasil interogasi sementara yang dilakukan oleh Bribka Syahri, itu kemudian
Itu kemudian Pak Birkasyari mengintegrasi sementara ke limanya. Dari pengakuannya, awalnya mereka berada di Wisma untuk merayakan ulang tahun dengan menyewa 2 kamar. Namun saat ulang tahun selesai dan temannya yang ulang tahun telah pulang, kelimanya tinggal dan menggunakan 1 kamar. Nah, dari situlah kemudian diduga mereka melakukan kumpul kebo di siang hari, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Untuk tindak lanjutnya, pihak keluarga dari kelimanya, pantauan kami di lokasi sudah dihadirkan dan sementara menjalani pemeriksaan. Demikian Farizal. Baik. Terakhir ya Mbak, apakah para pemuda-pemudi ini diamankan atau akan dibebaskan begitu menurut keterangan polisi? Untuk tindak lanjut selanjutnya, biasanya dari pengalaman kasus yang sama di beberapa kepolisian yang pernah saya liput juga, kebanyakan itu tindak lanjutnya berupa pembinaan. Pembinaannya itu dengan menghadirkan keluarga dari si perempuan atau si laki-laki, kemudian diberikan surat pernyataan. Kalaupun terjadi tindak kekerasan seksual misalnya dan si korbannya melapor, itu kemudian ditindaklanjuti untuk pidananya. Mungkin begitu gambaran awalnya, Farizal. Baik, kalau bagaimana dengan pemilik Wisma, Mbak? Apakah ada teguran dari pihak kepolisian atau tokoh masyarakat setempat karena membiarkan aksi muda-mudi terjadi? Untuk informasi itu kami belum dapat laporan dari Babin Kaptipmas, tapi dari Babin Kaptipmas sendiri mengaku bahwasanya informasi ini dari pengelola Wisma itu sendiri didapatkan awalnya, bahwasanya ada muda-mudi yang beraktivitas di dalam Wisma. Begitu. Baik. Baik, terima kasih Muslimin Embah telah melaporkan kasus pengungkapan pemuda kumpul kebo di Kota Makassar. Terima kasih atas laporannya Embah. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Siap. Baik Tribuners, demikianlah tadi live report dari jurnalis kami di berbagai daerah dari Kabupaten Takalar, Kabupaten Sidrap, dan Kota Makassar. Baik, saya ingatkan lagi, live report Tribun Timur hadir setiap hari pukul 14 WITA sampai selesai dengan laporan atau tema dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi tetap pantau channel Tribun Timur setiap hari. Baik, saya Pak Rizal Syam, pamit dari studio Tribun Timur. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.